Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah salah satu ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam, dan ada beberapa jenis puasa, ada puasa yang wajib atau fardu, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang makruh dan ada puasa yang haram ya. Nah, ini tentunya perlu kita ketahui agar pengetahuan kita menjadi dasar terhadap amal dan ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang makna puasa atau dalam bahasa Arab disebut sebagai saum atau asyam ya. Secara bahasa puasa didefinisikan oleh para ulama kita adalah al-imsak wal kafu anisyai'i. Jadi menahan atau mencegah sesuatu ya. Jadi apa saja yang kita cegah, yang kita tahan secara bahasa bermakna al-imsak ya. Adapun secara istilah syar'i ya, definisi yang digunakan oleh para ulama, misalnya salah satunya adalah definisi yang disampaikan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam Fiqh Islam Mu'adillatuhu. Beliau menjelaskan bahwa secara syara' atau dalam definisi syariat ya, puasa itu definisikan sebagai al-imsaku naharon anil mufattirat. Jadi menahan diri pada siang hari dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, min ahlihi, yaitu dari orang-orang yang memang diwajibkan berpuasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Nah, ini seperti mana yang juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ya, di mana Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri ya. Ini dasar dari Al-Qur'an yang menjadi penjelas kepada kita tentang durasi atau tempo waktu di mana kita melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita jelaskan, ada beberapa kategori, ada puasa yang wajib ya, ada puasa haram, ada puasa makruh dan ada puasa yang sunnah ya. Wajib ya, seperti mana definisi para ulama, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Puasa yang apabila kita kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Puasa wajib ada beberapa jenis ya, diantaranya puasa Ramadan ya, yang saat ini sedang kita lakukan. Yang kedua puasa qadha ya, puasa qadha artinya puasa yang ditinggalkan sepanjang bulan Ramadan diganti di luar bulan Ramadan. Ini juga masuk kategori puasa yang wajib. Yang ketiga ada puasa nazar ya, puasa nazar juga termasuk kategori puasa yang diwajibkan ya. Kemudian yang keempat puasa kafaroh atau puasa kafarat. Ini puasa yang merupakan denda ya atau konsekuensi dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim dan seorang muslimah. Ya, misalnya dia melakukan pelanggaran pantang larang dalam ibadah haji ya, atau ibadah umroh ya. Maka ada di antara ketentuannya berpuasa selama 10 hari. Jadi 3 hari berpuasa di tanah suci, kemudian 7 hari berpuasa di tanah air. Ya. Ada pula misalnya puasa 60 hari yang dikenakan sebagai denda kepada pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Ya, ini di antara konsekuensi yang dikenakan dalam agama bagi mereka yang melakukan jima atau hubungan badan pada siang hari bulan Ramadan. Ini di antara jenis-jenis puasa yang wajib. Yang kedua, ada puasa yang haram. Ya, puasa yang haram ini di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasa pada 2 hari raya, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, ya, pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri dan pada tanggal 10 Zulhijjah untuk Idul Adha. Ya. Kemudian yang kedua berpuasa pada hari Tasyrik, ya, ini hari-hari yang mulia pada bulan Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini di antara puasa yang diharamkan. Masuk pula kategori puasa yang diharamkan adalah puasa sunnahnya seorang istri ya, dalam kondisi suaminya ada di rumah atau berada dekat dengan istri tanpa izin suami. Ini masuk kategori yang diharamkan.
Maka kalau ada muslimah yang memiliki istri ya atau akhwat fatayat sebagai seorang istri, maka apabila akan melakukan puasa sunnah harus meminta izin atau memberitahu suami terlebih dahulu. Ini terutama sekali kalau suami memang ada bersama dengan kita, ya tidak sedang bepergian atau tidak sedang bermusafir, ya, karena tentu ada hajat-hajat yang perlu atau wajib ditunaikan oleh seorang istri dalam kondisi suami bersama dengannya. Ini jenis puasa yang kedua. Yang ketiga adalah puasa makruh. Puasa makruh, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pada berpuasa pada hari-hari yang tidak direkomendasikan, ya. Misalnya berpuasa pada hari Jumat saja, ya. Kemudian berpuasa pada hari Sabtu saja, ya. Sebagian ulama mengkategorikan dua jenis puasa ini puasa yang haram, ya. Namun mayoritas atau jumhur ulama ya mengkategorikan puasa pada hari Jumat saja atau berpuasa pada hari Sabtu saja ini tergolong puasa yang dimakruhkan, ya. Makruh itu definisinya dikerjakan tidak berdosa tapi ditinggalkan berpahala, gitu. Maka kalau kita tidak punya hajat, tidak punya keperluan, kita dilarang untuk berpuasa pada hari Jumat atau pada hari Sabtu. Mengapa? Karena dua hari ini adalah hari di mana memang kita dituntut untuk tidak berpuasa. Pada hari Jumat, ya, ini adalah hari rayanya umat Islam, hari raya pekanan, ya, di mana memang kita biasanya akan bersama dengan sahabat, keluarga, ya, boleh jadi ada kegiatan kegiatan berkumpul bersama dan ada acara makan-makannya, gitu ya. Oleh sebab itu memang tidak dianjurkan berpuasa pada hari Jumat. Ya, di samping memang kebiasaan kita juga akan melakukan ibadah sholat Jumat, ya, yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Kemudian berpuasa pada hari Sabtu, ya, ini tentunya berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi, ya, di mana memang mereka diperintahkan ya beribadah, ya, tidak boleh bekerja, beraktivitas pada hari Sabtu, gitu. Maka untuk membedakan antara kita dengan mereka, kita diperintahkan untuk berpuasa sebelum atau berpuasa setelahnya. Jadi yauman qablahu au ba'dah, ya. Jadi kalau mau berpuasa pada hari Kamis, hari Jumat, kita berpuasa pada hari Kamisnya, ya. Jadi Kamis dan Jumat atau Jumat serta Sabtu, gitu. Ini di antara pilihan cara agar kita terhindar dari jenis puasa yang dimakruhkan. Kemudian yang keempat, ada puasa yang sunnah. Ya, puasa yang sunnah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jenis puasa yang banyak kita kenal, ya. Nabi biasanya akan berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis pada setiap pekannya, ya. Kemudian yang kedua, Nabi juga berpuasa pada Ayyamul Bid, ya. Jadi pada hari-hari putih, ya, atau hari-hari di mana bulan itu mencapai titik purnamanya, ya, dikatakan Ayyamul Bid karena hari-harinya bulan purnama umpama telur, ya. Makanya puasa Ayyamul Bid itu kan tanggal 13, 14 dan 15. Jadi menjelang bulan Hijri itu mencapai purnamanya, gitu. Ini diantara jenis puasa-puasa sunnah. Ada pula puasa yang kita kerjakan pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, menjelang Idul Adha. Begitu pula puasa pada hari Asyura, ya, pada hari Tasu'a, ya. Kemudian juga berpuasa pada hari-hari tertentu, ya, yang kita lakukan misalnya sebagai amal soleh, ya, misalnya berpuasa pada bulan Sya'ban, ya, di mana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan, ya. Wa ma raaitu yasumu yukmilu siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi itu berpuasa sebulan penuh melainkan Ramadan. Wa ma raaituhu aktsaru siyaman minasy-Sya'ban, ya, dan aku juga tidak pernah melihat Nabi berpuasa lebih banyak dibandingkan pada bulan Sya'ban. Nah, ini di antara dasar-dasar terkait dengan puasa.